sekalian, saya Rusita Nia Margreta dari SMP Negeri 1 Atap 1 Sumber. Kali ini saya akan membuktikan bagaimana saya berbagi topik baik pemanfaatan TIK pada pembelajaran di tempat saya mengajar bersama guru-guru dari SD Negeri Katakin yang merupakan sekolah terdekat dari SMP Katakin. Diselenggarakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi atau biasa disebut Pusdatin dari bawah naungan Kemdikbudristek. Kegiatan ini sebenarnya sudah dimulai sejak bulan kemarin. Pembatik sendiri ada 4 level. Jadi ini fitur yang pertama, kelas maya. Mungkin bisa saya tampilkan terlebih dahulu. Ketika kita membuka pembatik, fitur yang pertama adalah kelas maya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini saya ambil salah satu contoh untuk mata pelajaran yang saya ampu tentang sistem reproduksi pada manusia. Ini materi kelas 9. Jadi di situ diberikan materinya, kegiatan belajarnya, bahkan ada nanti disiapkan evaluasinya. Ini fitur yang pertama, yaitu kelas maya. Nah, setelah kelas maya, kita akan diberikan sumber belajar. Sumber belajar sendiri adalah fitur yang menyajikan materi ajar. Nah, ini kontennya tadi bisa berupa audio, video, dan laman interaktif. Itu sifatnya dia seperti room untuk mengerjakan ujian. Jadi di situ soalnya langsung klik jawabannya, langsung keluar nilainya. Setelah itu ada laboratorium maya. Nah, laboratorium maya sendiri simulasi praktikum laboratorium yang ada disajikan secara interaktif dan menarik. Ada lembar kerjanya, ada teorinya. Untuk fitur pendukungnya sendiri ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, blog pena, edugame, augmented reality. Platform Merdeka Mengajar isinya tentang apa saja praktik baik dalam pemanfaatannya. Ada beberapa model pembelajaran interaktif. Yang pertama ada sebutannya SOLE. Sebenarnya itu singkatan dari Self-Organizing Learning Environment. Nah, itu. Jadi siswa disuruh menginvestigasi sendiri dari materi yang mereka dapat, terus mereka olah sesuai materinya, bagaimana pemahaman mereka. Nah, ini yang saya pakai untuk tahap 2 kemarin. Saya teruskan dulu. Nah, model pembelajaran yang kedua ada flip classroom. Jadi ini perpaduan. Sebenarnya ini bisa dipakai jika kita kemarin pandemi, kita masih belajar di rumah, karena disiapkan bagaimana kegiatan di rumahnya, kegiatan di sekolahnya, seperti itu. Jadi ketika kemarin saya dengan peserta yang lain, ternyata rata-rata mereka menggunakan flip classroom ini. Ada juga blended learning. Nah, jadi inti dari blended learning ini adalah bagaimana sebagian pembelajaran menggunakan online, sebagian pembelajaran tatap muka. Jadi bahan dari online mereka pakai untuk kegiatan tatap mukanya. Selanjutnya ada discover inquiry. Nah, mungkin sebelum ada pemanfaatan TIK sendiri, ini sudah cukup kita kenal tentang model pembelajaran inquiry ini. Jadi ada sintaksnya di situ, stimulasi, identifikasi masalah. Nah, bagian pengumpulan data lah yang coba untuk menggunakan TIK sendiri. Jadi karena sekarang
materi pembelajaran, konten pembelajaran itu bisa dicari secara online. Itu yang mau coba digabungkan antara model pembelajaran Discover Inquiry ini. Yang selanjutnya ada Project Based Learning. Nah, jadi pembelajaran berbasis project sebenarnya sebelum ada pemanfaatan TIK pun sudah ada. Tapi sekali lagi, untuk pengalaman masalah mendesain perencanaan proyek, penyusunan jadwal, pelaksanaan, nah di tahap pelaksanaanlah TIK ini digunakan. Nah, ini yang terbaru, game edukatif. Game edukatif, jadi game yang sudah disiapkan oleh rumah belajar bisa dipakai sebagai konten di bagian bermain gamenya. Nah, kita cari game yang sesuai dengan materi yang mau kita sampaikan. Dari bermain game, kita coba tanya apa pemahaman mereka. Di sini saya mau berbagi tadi praktik baik pemanfaatan TIK pada pembelajaran. Saya pilih model SOLE. Menurut saya ini yang paling cocok dengan kondisi di sekolah kita. Sekolah kita masih di sekitarnya, apalagi untuk mata pelajaran saya sangat banyak di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran IPA. Tapi karena dituntut bagaimana kita memanfaatkan TIK sendiri untuk pembelajaran, jadi dipadukan dengan pemanfaatan TIK. Model pembelajaran yang saya pilih adalah SOLE. Mungkin saya tampilkan dulu praktik baik yang sudah saya lakukan. Di kelas 7B, Siswa belajar dalam kelompok menjawab tugas berupa pertanyaan dan melakukan investigasi. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan kita Ibu Lucy yang pada kesempatan hari ini telah berbagi praktek baiknya tadi. Selain beliau juga sosialisasikan rumah belajar. Di sini ada hal teknis yang saya tanyakan. Kemarin saya juga ada mencoba mengakses rumah belajar ini, tapi mungkin ya karena saya hanya bisa dikatakan iseng-iseng gitu ya, jadi mungkin webnya salah atau bagaimana. Yang pertama, kendalanya kemarin ketika saya kerja. demikianlah kegiatan berbagi praktik baik pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat, dapat menginspirasi dalam berinovasi dan menjadi